Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan setiap hari dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saudara dalam kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah dari Matius pasal yang ke-14, mulai ayat 22 sampai ayat yang ke-33, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana mengatasi badai hidup. Adakah saudara saat ini yang mengalami di mana saudara merasa badai sedang menerpa kehidupan saudara? Saudara merasa bahwa ada masalah persoalan yang sedang menerpa kehidupan saudara, dan terasa saudara sedang dihadapkan kepada badai kehidupan. Nah saudara, saat ini kita akan belajar bagaimana supaya saudara bisa menang mengatasi badai. Bagaimana supaya saudara bisa berhasil melewati badai demi badai kehidupan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diteguhkan oleh firman Tuhan. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke atas perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang Yesus berjalan di atas air, di mana satu kali perahu dari murid-muridnya sedang diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Dan pada waktu itu murid-muridnya sedang ketakutan, sedang dalam situasi yang sulit, sedang dalam situasi yang menakutkan. Tetapi dalam situasi itu saudara, datanglah Yesus ke sana. Datanglah Yesus mendapatkan mereka, karena dikatakan bahwa Yesus melihat mereka sedang mengalami angin sakal itu, sedang mengalami badai itu, sehingga ia datang kepada mereka. Waktu dia datang kepada mereka, memang waktu itu karena mereka salah berpikir, mereka ketakutan. Padahal Yesus datang kepada mereka supaya mereka tenang. Karena dikatakan di ayat yang ke-27 saudara, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka,
"Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jadi saudara, Yesus datang kepada murid-muridnya saat mereka menghadapi badai, saat mereka menghadapi situasi yang sulit, dan Yesus datang supaya mereka tenang. Karena dia berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah saudara, Yesus mau murid-muridnya tenang sekalipun badai masih ada, karena dia ada di situ. Nah tetapi dikatakan tadi bahwa di ayat yang ke-26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Yang ada pada waktu itu, ketika mereka menghadapi badai, itu saja sudah berat. Tetapi ketika mereka melihat Yesus, mereka malah menjadi ketakutan. Padahal kedatangan Yesus ingin memberi ketenangan dan kedamaian. Nah pertanyaannya, kenapa mereka takut waktu itu? Karena mereka tidak mengenal Yesus, malah mereka berkata itu hantu. Jadi saudara, pada waktu itu kenapa mereka ketakutan saat menghadapi badai? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Padahal Yesus datang mau membawa damai, ketenangan, ketentraman sekalipun badai sedang mereka hadapi. Saudara, saat ini saya mau kita merenung bersama. Dalam badai hidup yang kita hadapi, saudara harus sadar bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Sama seperti dia ketika melihat murid-muridnya, mereka sedang mengalami badai, dia tidak tinggal diam. Dia datang menghampiri mereka. Dia datang menolong mereka. Dia datang untuk menyelamatkan mereka. Demikian juga hari ini, apapun masalah, tantangan, persoalan, badai yang sedang saudara hadapi, Allah tidak tinggal diam. Dia datang untuk membawa ketenangan kepada saudara. Dia datang berkata, "Tenanglah, aku ini." Tetapi saudara, seringkali orang berpikir bahwa Tuhan tidak peduli karena dia tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan peduli dan dia tidak tinggal diam. Seringkali orang ketakutan saudara, penuh dengan kekhawatiran. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa Yesus datang memberi damai, memberi ketenangan. Jadi pada waktu itu badai masih ada, Yesus hadir di situ, badai masih ada. Ketika dia berkata kepada mereka juga, "Tenanglah, aku ini," badai masih ada. Hari ini pun ketika saudara menghadapi badai dalam kehidupan saudara, saat badai itu masih ada, bukan berarti Tuhan tidak hadir. Tuhan hadir di sana. Dan dia berkata kepada saudara, "Tenanglah." Sekalipun badai masih ada, dia mau saudara tenang, damai, tentram dalam menghadapi badai kehidupan. Sekalipun badai itu masih ada. Dan dia mau kita mengatasi badai itu. Dia mau kita menang atas badai itu. Nah, kita lihat dalam kisah selanjutnya saudara, di mana di ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau suruhlah aku berjalan, datang kepadamu berjalan di atas air." Jadi waktu itu Petrus berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu suruh aku datang berjalan di atas air." Artinya singkat ceritanya begini, masalah yang dihadapi pada waktu itu adalah badai yang sedang menerpa. Lalu kemudian singkat cerita, waktu itu Petrus sempat berjalan di atas air dan menghadapi badai dan menang atas badai karena dia berjalan di atas air. Bayangkan saudara, sekalipun hanya sebentar, tetapi hanya Petruslah yang pernah mengalami kedahsyatan berjalan di atas air. Artinya dia pernah mampu menghadapi badai, dia pernah bisa berjalan di atas air. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana sehingga pada waktu itu Petrus bisa berjalan di atas air? Nah, kita akan lihat bersama untuk kita terapkan dalam hidup kita, supaya kita juga bisa berjalan mengatasi badai kehidupan kita. Yang pertama, ketika Petrus berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus.
Jadi waktu itu ketika Petrus berkata, "Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air kalau memang engkau itu." Lalu Yesus berkata, "Datanglah." Dan Petrus turun. Sesuai dengan perintah Yesus, Petrus turun dan berjalan di atas air. Saudara, sekalipun hanya sebentar, tetapi Petrus pernah turun dan berjalan di atas air dan mengatasi badai. Kenapa? Pada saat itu ada satu kesempatan dia mampu melangkah. Dia mampu mengatasi badai. Yang pertama, dia berani, saudara. Dia berani melangkah. Dia berani sesuai dengan perintah firman Tuhan. Sekalipun di depannya ada badai, sekalipun di depannya ada air, ada laut yang bisa menenggelamkan dia, dan ada badai yang menggoncang-goncang, ada gelombang dan sebagainya. Tetapi karena ada perintah dari Tuhan, dia melangkah. Sekalipun hanya sebentar, saudara, tetapi Petruslah yang pernah mengatasi badai dan bisa melangkah berjalan di atas air. Kenapa? Karena pertama, dia berani bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dan hari ini pun saya mau berkata kepada saudara, kalau saudara mau mengatasi badai kehidupan, saudara harus berani melangkah seturut firman Tuhan. Kalau saudara mau menang mengatasi badai hidup saudara, saudara harus berani melangkah seturut firman Tuhan. Mengabaikan badai yang sedang menerpa, mengabaikan laut yang sedang bergelora, mengabaikan laut yang dalam, saudara. Yang harus saudara dengar, yang harus saudara taati adalah firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini, kalau saudara mau mengatasi badai kehidupan, melangkahlah seturut firman Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Nah, saudara, yang kedua, peristiwa yang berikutnya terjadi adalah pada waktu itu, saat dia sudah berjalan di atas air, mulai dia fokus kepada apa yang dia rasa, yaitu ada badai. Mulai perhatiannya teralihkan, ada angin yang kencang, ada gelombang yang besar. Dan ketika dirasakannya itu, dilihatnya itu, saudara, dia mulai takut. Padahal di sana ada Yesus. Ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada masalah dengan badai, saudara. Tidak ada masalah dengan angin kencang, tidak ada masalah dengan gelombang, karena bumi pun dia yang ciptakan. Tetapi pada waktu itu Petrus ketakutan. Itu bukti kurangnya iman. Kenapa dia takut? Karena dia belum sepenuhnya beriman sungguh kepada Tuhan yang sedang ada di hadapannya, kepada Tuhan yang sanggup menolong dia. Dan pada waktu itu, saudara, saat dia mulai takut, dikatakan bahwa dia mulai tenggelam. Saat ketakutan menguasai kita, saat itulah badai hidup, saat itulah masalah hidup semakin menenggelamkan kita. Tetapi untungnya pada waktu itu, yang ketiga yang dilakukan oleh Petrus adalah dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Setelah dia mulai tenggelam, mulai dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Dan saat itu dia ditolong lagi. Artinya apa, saudara? Teruslah minta tolong di hadapan Tuhan. Dan akhirnya dia diangkat lagi ke atas dan badai kembali dikalahkan. Nah, saudara, hari ini kita sudah belajar bagaimana kita mengatasi badai. Yang pertama, berani melangkah seturut firman Tuhan. Yang kedua, jangan takut, tetap percaya. Yang ketiga, tetap berseru kepada Tuhan untuk kita tetap bisa mengalahkan badai. Lakukan itu dalam kehidupan saudara, terapkan itu dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat saudara ada di atas badai. Saudara mengalahkan badai kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara saat kita akan menaikkan doa-doa kita bersama. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Tetap siapkan hati dan pikiran saudara dalam iman bahwa Tuhan mendengar kita. Dalam nama Yesus, haleluya. Apa yang akan terjadi? Puji Tuhan, saudara. Saya percaya
kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan.
Dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu, jamah anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan, netralkan tensinya. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan.
Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka. Baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara.
Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.